dalam rangka meningkatkan syiar dakwah digital. Mohon dukungan Jawahir TV Pontianak. Mudah-mudahan channel ini, siaran ini lebih bermanfaat bagi saya khususnya dan seluruh jamaah ikhwan dan akhwat dan seluruh majlis taklim. Mudah-mudahan bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kebaikan dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita sifat qudrat. Ya, sifat qudrat sudah sebagian kita bahas kemarin. Nah, malam ini kita lanjutkan sebagiannya lagi. Definisi kembali sifat ma'ani, yaqulu sifatin mawjudatin, segala sifat yang ada, qaimatin bi mawjud, yang mana tegak pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat ma'ani itu mudahnya pemahaman adalah sifat yang ada pada zat. Jadi sifat Allah pada zat, bukan tambahan, bukan sesuatu yang menempel. Artinya memang sifat itu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuki pembahasan berikutnya. Bermula qudrat itu ta'alluq. Ta'alluq ini artinya hubungan secara bahasa. Tapi secara definisi dalam ilmu tauhid kita bahas. Ya. Qudrat adalah ta'alluq pada sekalian mungkinul wujud. Mana mungkin wujud? Ya kita ini, langit, bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, darat, laut, semua yang dikatakan mungkinul wujud. Saya ulangi, qudrat itu ta'alluq pada sekalian mungkinul wujud. Dan makna ta'alluq, ya, apa makna ta'alluq? Makna ta'alluq talabu sifatin amran zaidan ala qiyamiha di mahalliha. Makna ta'alluq adalah tuntutan sifat. Ya, contohnya sifat qudrat ini. Sifat qudrat ini senantiasa dia menuntut. Apa makna menuntut? Senantiasa dia mengendalikan. Ya. Mengendalikan yang mana? Ya mungkin wujud alam ini. Maka alam ini senantiasa menerima athar, pengaruh sifat qudratnya Allah. Orang tua-tua dahulu biasanya pun kita ini tak lepas dari qudrat dan iradat. Biasanya begitu. Nah, sekarang kita kaji ini. Kita buktikan kalimat itu. Jadi tuntutan sifat qudrat ini senantiasa. Yang dituntut yang mana? Mungkin wujud alam ini. Termasuklah diri kita ini. Amran zaidan, urusan tersebut terus berjalan. Makanya segala sesuatu tak lepas dari pengaruh sifat qudrat Allah Subhanahu wa taala. Lalu sifat itu di mana? Ala qiyamiha bi mahalliha. Yang sifat qudrat itu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bayang Allah jauh-jauh ya. Kita lihat. Ini qudrat Allah yang salah satu. Yarfa'u sama bi ghairi amali, diangkat langit tanpa. Ini qudrat siapa nih? Nah, kan kita lihat kan, kita gunakan akal nih. Ini langit diangkat tanpa tiang. Ini kerjanya Allah, tak pakai penyangga. Masjid kalau tak pakai penyangga roboh. Langit tak pakai penyangga, tegak aja. Nah, jadi ini dinamakan athar, pengaruh sifat qudrat Allah Subhanahu wa taala. Oh, langit diangkat tanpa tiang. Ini sifat qudrat. Berarti langit bumi ini senantiasa mendapat tuntutan sifat qudrat Allah Subhanahu wa taala. Di mana sifat itu? Ada pada zat. Berarti Allah jauh tidak? Nah, dekat tak bersentuh, jauh bukan berjalan. Ya. Contoh lagi nih ya. Wa ikhtilafil laili wan nahar, bergilirnya siang dengan malam. Orang yang berakal, oh inilah pengaruh sifat qudrat Allah. Siang dengan malam ini
mendapatkan tuntutan sifat Allah Subhanahu wa taala yang sifat itu ada pada zat. Ini yang besar-besar nih, sekarang yang kecil. Contohnya kita ini. Kita dari rumah datang ke sini. Ini kekuatan mana yang pakai ini? Jangan aku kuat ya. Kita ini asalnya lemah. Kenapa kita kuat? Diberi kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti tubuh kita ini menerima pengaruh sifat qudrat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu dari rumah datang ke Masjid Nurul Hidayah. Sebentar lagi pada Isya kembali lagi kita ke rumah. Ini pun kita mendapat pengaruh sifat qudrat. Sedangkan sifat qudrat tadi berada pada jauh ke dekat kita dengan Allah ni. Dekat tak bersentuh, jauh bukan berjauh. Gitu. Ya. Jadi kita pandang semuanya, yang besar, yang kecil, tanpa terkecuali mendapatkan tuntutan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang dulu bilang kita tak lepas dari qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang maka bagi qudrat itu ada dua ta'alluq. Nah, ada dua ta'alluq. Ada dua tuntutan sifat itu. Yang pertama, ta'alluq suluhi. Apa suluhi? Kelayakan-kelayakan. Ta'alluq tanjizi, tatkala sesuatu itu diciptakan Allah. Ta'alluq suluhi itu qudrat Allah sudah ada kepada sesuatu sebelum sesuatu itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beranggapan bahwa qudrat Allah itu muncul tatkala adanya makhluk, maka kita masuk dalam lautan syirik. Seolah-olah sebelumnya Allah tidak qudrat. Tatkala ada makhluk baru dikatakan Allah bersifat qudrat. Syirik, kita kata ulama. Ternyata dikaji ulama ada ta'alluq suluhi. Kelayakan-kelayakan bagi makhluk ini sudah ada dalam kuasa Allah sebelum makhluk itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana layaknya langit bumi sebelum diciptakan sudah ada dalam qudrat Allah sebelum sesuatu itu diciptakan Allah, sebelum langit diciptakan Allah, sebelum bumi diciptakan Allah, sebelum manusia diciptakan Allah. Saya dengan Pak Ahmad, kelayakan saya dengan Pak Ahmad ini sudah ada namanya ta'alluq suluhi sebelum saya diciptakan Allah, sebelum Pak Ahmad diciptakan Allah. Itu namanya kelayakan-kelayakan kemampuan yang ada pada kita ini. Ternyata Allah ciptakan saya ada kemampuan untuk menyampaikan ilmu. Itu qudrat Allah. Ternyata Pak Ahmad diberi Allah kemampuan membacakan kitab. Ternyata Allah beri kemampuan jamaah bisa mampu datang di majlis taklim. Yang begini ini, kemampuan-kemampuan macam ini sudah ada sebelum Allah mengumpulkan kita malam ini. Sudah ada sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu namanya ta'alluq suluhi. Makanya kita tak boleh iri. Kelayakan-kelayakan sudah ada satu dengan yang lain. Kalau orang paham ilmu ini, oh ada orang kaya, alhamdulillah. Ta'alluq suluhi sudah ada tu dia. Jelas kan ya? Hilanglah dengki. Oh, si anu tu hidupnya pas-pasan ekonominya. Ta'alluq suluhi sudah ada. Tak boleh kita menghina. Itu qudrat Allah. Ini ulama kaji kemampuan Allah seperti ini sudah ada sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka Allah bilang, inna kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan sesuatu ada ukurannya. Ukuran saya dengan Pak Ahmad tak sama. Kemampuan langit dengan bumi tak sama. Kemampuan bulan tak sama. Masing-masing bergantung dengan qudrat Allah yang sudah Allah tentukan pada sesuatu itu. Makanya hidup tak boleh iri. Kalau iri penyakit. Ya. Tak boleh kita iri hidup.
maka ilmu tauhid ni insya-Allah ya bawa jamaah tenang. Ya, ilmu tauhid ni bawa ketenangan batin. Ya. Siapa yang punya iri habis amal. Apa syarat untuk begitu? Mudah benar dapat rezeki. Kita bertahun-tahun begini aja, penyakit. Penyakit tu kena masing-masing dari Allah ukuran rezeki tak sama ni. Ya. Sekolah boleh tinggi, rezeki tidak sama. Ini kok masalah fikir sulit nak diprediksi. Sekolah boleh tinggi, tapi kan saudara kandung satu dan lain tidak sama diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat dengki dipelihara, berarti tak yakin dengan ta'alluq suruhi. Apa kata Nabi? Hati-hati sifat dengki. Al-hasad ta'kulul hasanah kama ta'kul narul khatab. Sifat dengki itu memakan kebaikan amal. Pahala salat, zikir, haji, umrah habis digerogoti. Kama ta'kul narul khatab, sebagaimana api makan kayu kering. Ya. Ini tauhid buat kita tenang sikit, relax hidup dulu. Jalankan, terserah Allah SWT. Kita menjalankan sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemudian yang kedua ada namanya ta'alluq tanjizi hadis. Nah, kelayakan sesuatu ini sudah ada sebelum Allah menciptakan. Nabi itu ta'alluq tanjizi dimunculkan di muka bumi itu sesuai, tak ada yang bertentangan. Kodrat yang dulu dengan yang sekarang sama. Sampailah berjalan air masa nanti, Masya Allah. Jadi jangan bilang kebetulan. Siapa bilang kebetulan masuk lautan syirik. Ya. Jadi sesuatu tak ada kebetulan. Jangan bilang kebetulan. Syaitan gemuk, syaitan sehat badan dia. Cuba kau begini, pasti begini. Cuba kau begitu, pasti ini. Oh, syaitan bilang gemuk dia. Padahal sesuatu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kodrat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada satu ayat yang mau sampaikan jemaah biar kita melihat kebesaran Allah. Apa kata Allah dalam surah Al-Qaf? Wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi, ya, di antara duanya pada 6 masa, 6 fase. Dan sedikit pun kami tak dihinggapi rasa capek, kata Allah, rasa letih. Coba lihat jemaah, 7 lapis langit, 7 petala bumi, dan apa yang ada di antara keduanya mudah bagi Allah. Sedikit pun aku tak letih menciptakannya. Kau boleh saya tambah ni, 1000 macam lagi alam macam ini dibuat Allah, sedikit pun Allah tak letih. Al-ana kama kan, Allah yang dulu kekuasaannya sama sekarang sama, tak berubah. Walaupun diganti alam ini berkali-kali, tetap sedikit pun Allah tak capek. Itulah beda kita dengan Allah. Kok kita 2 jam bekerja dah minum, capek dah ni, kering leher. Itulah kita penuh dengan keterbatasan. La khalaqus samawati wal ardi wa akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi, kata Allah, lebih berat daripada menciptakan manusia. Cuman manusia kebanyakan tak tahu, kata Allah. Coba bayangkan manusia ini kecil, Allah dia besar ini. Berat alamnya, bukannya nyaman. Ya, diciptakan siang dengan malam, malam terus mati gitu nih. Siang terus mati juga. Masya Allah. Coba kita renungkan jemaah. Maaf, kita ni hidup bukan untuk makan minum je. Makan minum, ngurus anak tua, mati. Aduh, kayak hewan gitu. Kita suruh berpikir jemaah sekalian. Coba kalau malam terus. Ini enak malam ni kan? Nyaman ni? Naik jam 10. Apa rasa? Tambah ada jam 12. Makan dingin. Masuk jam 2. Jam 4. Dingin betul. Kalau matahari tak keluar, macam mana?
sekian jam tambah dingin, sekian jam tambah dingin, sekian ratus jam beku kita ni. Alhamdulillah pagi keluar matahari. Kok yang begini tak kita fikirkan, maaf kita kayak hewan lah tu. Siang terbit matahari, jam 7 terasa menyengat. Naik jam 9, panas lagi. Jam 11, jam 12, kalau matahari tak turun terbenam, terus panas, apa yang terjadi? Mati kita, kering. Maka berdiri sedangkan malam itu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita ini. Siang kita cari rezeki, malam kita istirahat. Kenapa kau tak bersyukur, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ikut orang kafir, dia memang dunia dia memang inilah surga dia, tapi meninggal ada tanggungjawabnya berat. Kita pada apa sebelum meninggal menyadari ini tak sia-sia ciptakan untuk kita selaku hamba-Nya. Beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita kenal Allah, tahu cara bersyukur, tahu cara beribadah, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita jadi orang yang bersyukur. Insya Allah. Baik, nah sekarang masuk dalilnya pakai akal. Adapun dalil wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat qudrat adalah jika Nabi baginya sifat qudrat. Jika Allah tidak mempunyai sifat qudrat, niscaya tidak akan diperoleh semua yang baru. Alam ini takkan ada kalau Allah tidak punya sifat qudrat. Kemudian lemahlah dia. Kalau dia tidak kuasa, berarti dia lemah. Jika dia lemah, tentu tidak dapat mengadakan dan tidak dapat memusnahkan. Jadi ciri khas sifat qudratnya apa? Allah mampu memunculkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, dan juga Allah mampu kembali meniadakan. Nah, siap-siap kita tiada ni, tak lama lagi, bukan lama, lampu dah putih, bukan lama lagi kita ni, tak lama lagi dimusnahkan Allah. Itu sifat qudrat tu, dia mampu memunculkannya, dia mampu lagi meniadakannya. Itu sifat qudrat. Lain dengan iradat, nanti kita bahas pertemuan akan datang. Nah, kalau dia sudah tidak mampu, lemah, dia tidak mampu meniadakan alam ini, berarti tidak menghasilkan sesuatu pada semua yang baru ini. Yang demikian ini mustahil. Ya, kenapa kita lihat matanya, lihat alam ini? Oh, ini tak kebetulan. Bukan ini kebetulan. Inilah tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Hanafi ditanya, adanya Allah macam mana? Biasa tak kau berjalan melihat kotoran unta? Biasa. Kira-kira kalau kau ketemu kotoran unta, ada tak untanya? Ada? Itu ada. Kalau kau lihat alam yang begitu indah ni aturannya, kekuasaan seperti ini, tak mungkin kebetulan. Ini baca indera kita diminta. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Nah, kalau begitu, jamaah ucapkan kalimat La ilaha illallah. Maknanya tambah lagi, La qadira bihaqqin illallah. Tidak ada yang berkuasa dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah. Kita punya kuasa, punya, tapi sangat terbatas. Itu pun pemberian Allah. Berarti kita asalnya lemah, tak ada apa-apa. Kekuatan kita milik Allah. Kekuatan kita qudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembalikan kemampuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau masuk surga, kata Nabi, banyak-banyak ucapkan kalimat La hawla wa la quwwata illa billah. Itu dia. Itu ahli surga itu. Ahli surga tak pernah ngaku kuat dengan aku lemah. Ya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, itu ciri khas. Baik jamaah sekalian, selesai sudah ya. Kemudian dapat dipahami.